Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Maharani dengan NIM 220501045 untuk melengkapi tugas mata perkuliahan ujian akhir semester Kewirausahaan Media dan Digital dengan dosen pengampu Bu Sumaya Emiko. Baik, perkenalkan, saya adalah pemilik usaha ide bisnis minuman kekinian yang saat ini diberi nama Drinkku. Minuman ini tak hanya menyegarkan tetapi juga bagian dari hidup anak muda atau Gen Z saat ini. Di sini nama usaha yang saya ambil yaitu Rasa Drinkku dengan jenis usaha di bidang kulineran minuman. Alasan saya memilih kulineran minuman ini karena menggambarkan citra rasa atau selera lokal dari Drinkku yang memiliki kesan personal dan kekinian yang sangat cocok untuk usaha minuman kekinian yang menyasar ke kalangan anak muda dan komunitas digital. Selanjutnya ada latar belakang usaha, di mana di era digital saat ini peran minuman kekinian terus berkembang terutama di kalangan anak muda dan pengguna aktif media sosial. Banyak bisnis minuman yang bermunculan, namun sebagian besar hanya mengikuti tren global dan mengabaikan citra rasa lokal Indonesia. Dengan begitu, masalah yang diangkat pada usaha ini kurangnya inovasi minuman lokal yang dikemas dengan pendekatan digital serta visual menarik. Padahal potensi pasar amat besar di kalangan generasi Z dan milenial. Sepertinya masih sedikit ya usaha minuman yang berhasil menggambarkan rasa khas Indonesianya, branding yang estetik serta kekinian, lalu strategi digital marketing yang aktif dan kreatif saat ini. Selanjutnya ada target pasar, di mana saya mengambil target dari usia 15-30 tahun yang aktif di media sosial. Tentunya menyukai minuman kekinian namun juga tertarik dengan kuliner rasa lokal Indonesia yang menarik serta unik dan estetik. Lalu ada segmentasi audiens. Yang pertama ada demografis. Seperti yang saya bilang tadi, saya mengambil target anak muda di usia 15-30 tahun dengan status pelajar, mahasiswa, pekerja muda, konten kreator pemula dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu ada geografis, lokasi awal yang pastinya di Kota Pekanbaru dan peluasan kota lain dengan banyak kampus serta komunitas muda aktif. Selanjutnya ada psikolografis, di mana gaya hidup untuk suka nongkrong, aktif di media sosial, serta mengikuti tren dengan minat kuliner, konten kreatif, fotografi makanan, serta live vlog. Mungkin dengan begitu perilaku aktif dengan mungkin di sini banyak teman-teman yang bertanya, kenapa alasan saya memilih anak muda, dikarenakan mereka memiliki gaya hidup yang konsumtif terhadap produk F&B yang tren. Lalu kebiasaan mereka yang mencari referensi dari TikTok atau Instagram serta ketertarikan mereka terhadap produk yang Instagramable dan estetik. Nah, selanjutnya ada model bisnis. Yang pertama, customer dari kalangan anak muda usia 15-30 tahun di Kota Pekanbaru, titik dengan target pelajar, mahasiswa, bekerja muda, dan pencinta kuliner kekinian. Yang kedua ada volume proportion, di mana minuman kekinian dengan citra rasa lokal di Indonesia yang dikemas dengan modern dan estetik yang pastinya cocok untuk konten media sosial. Lalu yang ketiga ada channel, di mana penjualan langsung seperti bot atau kafe kecil, pesan antara via GoFood atau GrabFood, melakukan promosi melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Shopee Food. Lalu yang keempat ada customer relationship, di mana hubungan interaktif melalui konten media sosial, promosi diskon, giveaway, serta feedback story dari pelanggan.
Lalu yang kelima ada key activity, di mana produksi minuman, pemasaran digital, pengemasan digital, pembuatan konten media sosial, serta pengelolaan pemesanan dan pengiriman. Lalu yang keenam ada sumber daya yang dibutuhkan agar bisnis ini berjalan dengan efektif, yaitu yang pastinya ada resep khas, bahan baku lokal yang berkualitas, lalu ada alat produksi, serta adanya akun media sosial serta tim kreatif konten dan lokasi outlet yang outletnya lebih strategis. Lalu yang ketujuh, key partnership, di mana supplier bahan lokal seperti kopi, gula, aren, pandan, lalu jasa pengiriman online yang berbentuk GrabFood, Grab dan lain sebagainya, komunitas dari mahasiswa serta mikro influencer. Dan yang kedelapan, cost struktur, di mana biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya promosi digital, serta biaya sewa tempat atau outlet, alat produksi, dan pengemasan. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran digital, di mana Rasa Drinkku ini memanfaatkan kekuatan media digital untuk menjangkau dan membangun koneksi dengan audiens muda yang aktif online. Lalu ada strategi pemasaran digital, kami fokus pada konten menarik, interaksi langsung, serta kolaborasi komunitas. Platform utama yang biasanya kami gunakan yaitu dalam bentuk aplikasi Instagram, TikTok, WhatsApp, GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Di sini strategi promosi digitalnya biasanya ada soft launching online atau challenge, lalu ada challenge di TikTok, flash sale mingguan, lalu ada kolaborasi kampus atau melakukan kolaborasinya dengan event. Dan jenis konten yang akan dibuat biasanya dalam bentuk reels atau TikTok singkat, foto produk estetik, lalu ada Q&A atau polling giveaway, serta endorse atau kolaborasi. Selanjutnya ada sumber pendapatan, di mana penjualan langsung dari pembeli yang datang langsung ke bot atau paket kecil dan membeli minuman. Lalu ada penjualan via online, di mana melalui platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood atau aplikasi lainnya, konsumen bisa pesan dari rumah, dan ini sangat cocok untuk anak muda yang suka hal praktis. Lalu ada paket branding atau promo event, misalnya beli 2 gratis 1, paket minuman plus snack, lalu ada diskon, serta misalnya ada Jumat Berkah. Ini biasanya menarik para pelanggan dan meningkatkan loyalitasnya. Lalu ada proyeksi keuangan sederhana, biasanya teman-teman lihat di mana penjualan per harinya, pendapatan per bulannya, sewa tempat, listrik dan air, lalu ada perlengkapan, bahan baku, packing dan cup estetik, lalu ada promosi dan iklan online, serta total keseluruhan pengeluaran sebesar 14.200.000 dan keuntungan kotornya yaitu 7.400.000 per bulannya. Lalu yang terakhir, di mana peran media digital dalam menjalankan usaha, yaitu media digital memegang peran sentral dalam operasional dan pengembangan bisnis. Tidak hanya promosi, tetapi juga untuk membangun interaksi, memperluas penjualan, hingga membuat identitas lokal atau brand. Di mana platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp menjadi tempat utama untuk mengenal sebuah produk, membuat konten menarik dan membangun audiens, di mana media sosial digunakan untuk polling rasa baru, kuis, serta story report pelanggan dan komunikasi 2 arah penjual. Di mana dibantu oleh platform delivery online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan media digital yang dapat memudahkan untuk memantau konten performa iklan dan pelanggan secara real time. Sekian presentasi saya pada
hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.